Tes tes. Hello. Udah. Cuma biasanya. Gimana sih yang? Hai. Tes. Apakah jelas? Itu tugas gue nanti. Nanti pokoknya kalau ada komen-komen masuk nanti aku yang baca. Oke. Tes. Hello. Hold on. Oke. Wow. Hello. Oke. Apakah ada suaranya? Tes. Nah, halo, Mama Ala, apakah suaranya jelas? Rame, iya rame. Suaranya jelas nggak? Testing, 1, 2, 3. No? Oke. Oh, Ciulia. Hai Ciulia. Oke, hai semuanya, selamat siang dari Jakarta. Hari ini masih di masih di kolaborasi Sinergi. Hari ini kita mau cerita-cerita tentang Jakflow Goes to Istana. Jadi lebih menceritakan flower experience-nya tim desain dari tim desain UNRI tahun lalu dan tahun ini. Hari ini aku ditemani oleh sebelah aku ada Marsha Shasha Yasintia dan ada Adriani Trina, mungkin lebih populernya dengan Ririn. Oke, nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pengalaman kita jadi tim desainnya UNRI 74 dan 75. Oke. Nah, mungkin kita mulai dari cerita latar belakangnya kalian sebagai florist ya. Aku mulai sama Ririn dulu kali ya. Nah, Rin, gimana waktu itu ceritanya bisa terjun ke dunia bunga? Kalau nggak salah, kamu tuh belajarnya di Pearsons, Sydney, Australia ya. Jadi dulu itu awalnya memang kebetulan ada di Australia, terus kayaknya tertarik juga dengan bunga, kayaknya asik nih belajar yang cantik-cantik gitu kan. Terus cari-cari info dan ternyata memang ada sekolah bunga yang cukup fleksibel. Karena waktu itu jangka waktu bisa belajar tuh hanya dengan cara visa ya, hanya bisa 4 bulan. Jadi aku cari course yang memang full lengkap materinya, tapi bisa dipadetin jadi cuma 4 bulan. Nah kebetulan ketemulah si Pearson itu, jadi aku daftar belajar sama di situ. Setelah lulus ujian sebenarnya sebelum lulus, jadi kebetulan di kelas itu juga sudah ada yang sudah punya toko bunga, tapi dia memang jadi dia pemiliknya suami istri. Suaminya sudah bersertifikasi, kalau di sana kan memang harus ada sertifikat ya. Nah istrinya ini yang sedang belajar. Nah kita sekelas, jadi pas ketemu di kelas itu ditawarin lah, mau nggak kerja di tokonya dia gitu. Oh kebetulan banget dong. Terus ya sudah, akhirnya aku kerja di situ kurang lebih setahun, harusnya kurang dari setahun lah, tapi habis itu kita pulang ke Indonesia. Akhirnya cari-cari tahu kan gimana sih bunga di Jakarta, di Indonesia ini gimana gitu. Kalau dulu mikirnya kan karena memang belum mendalami, kayaknya masih jarang ya florist gitu. Terus setelah dicari-cari ketemulah Jakflow. Jadi awalnya memang membuka toko online, terus sekarang masih raba-raba ketemu sekalian mau Jakflow gimana sih sebenarnya ilmu bunga di yang aku sudah pelajari dulu tuh sama nggak sih sama yang di sini gitu. Terus akhirnya ketemu Jakflow, coba ikut workshopnya satu kali waktu itu sama Miss Sasha, bikin apa itu namanya garland. Terus ya udah aku ikut situ. Kan kalau workshop kan di kelas kita ngobrol-ngobrol kan, masih ngobrol segala macam. Nah ternyata setelah beberapa hari kemudian aku dikontak sama Mbak Sarah, ditawarin mau nggak gabung sama Jakflow. Terus akhirnya ya sudah deh, kita interview sama Mbak Sarah. Dites juga waktu itu, disuruh ngerangkai. Kita training bareng juga kan? Iya, karena untuk benar-benar nyamain bener sama nggak nih dengan kurikulumnya Jakflow gitu. Ternyata oke, cocok ya, mulailah di Jakflow.
Oke, kalau Masya ini sebenarnya justru kalau Masya malah terjun ke bisnisnya dulu ya waktu Iya. itu kan. Coba saya ceritain Syah. Kalau aku awalnya benar-benar kecemplung di bunga itu, jadi sebelumnya itu aku kerja as a VM. Nah di situ kan banyak window display segala macam. Nah aku paling senang justru pas lagi event sebenarnya, karena lebih biasanya boleh lari dari tema kan. Nah di situ awalnya aku mulai kayak coba-coba ngerangkai ada bunganya. Nah dari situ aku tertarik, selesai dari situ aku coba ini buka dekor. Awalnya gara-gara bantuin teman sebenarnya, ada yang mau wedding dari situ. Nah terus kayak makin tertarik, tapi kan gimana ya, kalau misalnya namanya bunga pasti kan ya didaguin cantik-cantik aja, cuman kayaknya aku ngerasa kurang greget gitu, ada yang kurang. Nah di situ aku baru kayak cari-cari tahu apa ya. Nah terus aku ketemu lah Javlo, terus nyobainnya itu pas open house waktu itu. Ikut open house-nya, nontonin ini sana demo, habis itu wah bagus juga, aku tertarik. Terus ya udah dari situ aku belajar di Javlo. Oke. Nah, oke. Mungkin sekarang kita cerita gimana waktu itu. Ya pasti kan kita punya versi masing-masing ya. Waktu itu gimana yang ngajakin Istana itu, kalau nggak salah justru malah Masya duluan yang gabung ya? Iya. Ya kan? Kita tuh ya awal-awal tuh gimana tuh Syah? Kamu diajakin Misara? Waktu itu tahun lalu ya. Ya tahun tahun lalu aku lupa sih, tapi pastinya kalau nggak salah tuh akhir tahun 2020. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Jadi Misara ada kontak aku nanya-nanya, karena dulu aku pernah ikut ngerjain desain yang BWA. Oh iya. Nah itu dari situ terus Misara nanya-nanya, katanya kayaknya bakal ada tawaran untuk ngerjain di sana gitu. Terus kayak aku pas denger kayak menarik ya, tapi kayak deg-degan gimana gitu. Terus habis itu nanti ya Syah di kontak lagi katanya gitu. Nah itu udah lewat kayak ada jeda lumayan lama. Abis itu awal tahun baru di kontak lagi, Syah jadi siapin portfolio katanya, kita mau presentasi di sana. Dari situ sih awalnya Misara kontak aku buat gabung sama. Oke. Jadi guys, di tim konsultan ini kita memang punya peran masing-masing. Kalau Marsha ini 3D designer kita, jadi apapun yang kita sketch, yang tadinya kita sketch itu nanti dijadikan gambar 3D atau gambar ilustrasi 3D. Nah itu job desk Marsha. Nah kalau Rin, kalau kamu tuh ngapain nih? Sebenarnya kita semua nggak desain, cuman kita punya job desk masing-masing gitu. Kalau Ririn tuh ngapain? Kalau aku, di awal kita memang kan pasti sebenarnya agak ada perbedaan antara tahun lalu sama yang tahun ini. Kalau yang tahun lalu kita memang di awal desain dulu semuanya, kemudian baru kita menentukan. Wah, sorry guys. Sorry. Pengalaman ya memang sih selalu mulai dari desain, tapi tahun lalu itu kita memang dibagi-bagi, istana kan luas sekali gitu, jadi dibagi-bagi per area gitu waktu itu kalau seingatku. Jadi bagian ini siapa yang bisa desainnya kira-kira gimana, saat kita kumpulin baru kita godok bareng. Nah lebih spesifik ya, setelah jadi desain lebih spesifik ya, itu kita kan harus membuat RAB, budgeting. Nah di situ mungkin aku lebih banyak di hitung-hitungan itu gitu ya. Tahun ini pun juga begitu. Jadi lebih ke setelah kita desain, kita lihat materialnya bagaimana, yang masuk, jadi harganya berapa, dilihat-lihat dari situ juga. Jadi sebenarnya hitung-hitung pengembangan dari job desk Ririn di Javlo Floral Academy juga ya Rin. Iya. Dengan skalanya lebih besar aja. Jadi buat yang belum tahu, Miss Ririn dan Miss Marsha ini juga trainer di Javlo Floral Academy. Aku juga trainer gitu, cuman biasanya aku bagiannya yang kreatif gitu. Nah Miss Ririn ini bagian sourcing material ya, milih-milihin, ngitungin budget. Nah itu expertise-nya Miss Ririn gitu, sampai mendapatkan julukan The Human Calculator oleh Miss Sarah ya kan. Nah oke, mungkin aku ke Ririn lagi. Bedanya apa Rin? Ngerjain budgeting atau hitung-hitungan project seperti
hood decor RI sama ya project biasa atau mungkin sama project kelas, bedanya tuh apa? Kalau misalkan di istana yang pasti skala lebih besar. Apa namanya, kebutuhan bunga apa segala macam, kita memang bukan kita yang mencari bunganya, ada vendor, tapi tetap itu jadi lebih besar, dan budget itu juga dia ya fix, segitu aja nggak bisa kemana-mana. Dan kalau misalkan kita nyari bunga dengan harga segini, kita butuh bunga yang seperti ini, kalau nggak ada nih, tiba-tiba nggak ada, kita harus banyak layering ininya, apa namanya, substitusinya, ke mungkin lebih ke bukan substitusi, jadi harus cari yang sama persis tapi dengan harga yang seperti ini. Ya. Cari, tapi ini kan cari se-Indonesia, jadi mainannya nanti nyarinya langsung ke petaninya, langsung nyari di sini. Kalau di kelas ya kita kan lebih kecil, ya nyarinya bisa, oh ya udah di Rawabelong, sekitaran Rawabelong, supplier yang di Jakarta. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa lebih bebas, karena toh kita desain dari untuk kita gitu kan. Kalau misalkan memang pas hari H itu nggak ada, kita bisa dengan lebih mudah mensubstitusi dengan bunga lain yang memang sesuai gitu, yang bisa. Dan pilihan warna juga kita bisa ganti-ganti sesuka kita. Kalau di sana kan sudah harus seperti ini, merah, putih, warna yang udah kita masukin ke dalam proposal, itu yang kita nggak bisa berubah. Oke, jadi emang ya lebih fix gitu ya Rin ya, lebih fix, dan memang makanya bedanya mungkin ya harus super duper terencana gitu ya. Jadi nggak terlalu kaget-kaget gitu. Harus ada kantong-kantong cadangan di budget ini kan ada cadangan. Plan A B C D E itulah ya pokoknya. Oke. Nah kalau Marsha, hidup Marsha katanya. Hidup. Ika Subianto, Ike Subianto, hidup Marsha. Hore. Oke, Sya, kan kamu ini backgroundnya bisa graphic design, ya kan? Gimana kalau misalnya pengalaman kamu dalam menggambar? Oh gini aja, apa bedanya kita ngerangkai langsung sama kita ngerangkai di 3D? Bedanya, gimana ya itu? Bedanya pasti kita nggak bisa nyentuh langsung, dan ada kegemesan sendiri. Kayak kalau misalkan 3D itu kayak enaknya kalau langsung itu kan kita bisa pegang, kontrolnya lebih dapet lah ya ibaratnya gitu. Nah sedangkan kalau di komputer nggak, ya otomatis nggak bisa dipegang. Nah itu lebih ke visual, kita secara logika dan ngeraba visualnya itu harus lebih jeli sih. Kayak misalkan untuk biar tahu ada depth-nya itu harus diapain gitu. Terus kayak kadang-kadang kayak misalnya kalau yang bentuknya pack gitu, yang kayak round gitu kan lebih gampang, tinggal cepet kayak padat. Nah kalau dia bentuknya straws yang airy, nah itu emang lebih tricky gitu sih. Lebih susah lah gitu. Mendingan ngerangkai 3D apa ngerangkai beneran? Beneran pastinya. Oke, aku sambil baca-baca deh ya. Ada yang nanya-nanya nggak? Sama aku mau kasih lihat sedikit apa namanya? Kok nggak masuk ya? Oke. Nah, mana ya? Oke. Nggak ada loh. Yang tahun ini Hasilnya. nggak ada loh guys. Oke. Sorry guys. Aku janji palsu ternyata. Sorry. Oke, kita lanjut ngobrol lagi aja ya. Nah, pengalaman paling berkesan. Oke. Sebelum pengalaman paling berkesan, bedanya tahun lalu sama tahun ini apa? Bedanya yang paling terasa, kalau aku apalagi semua juga pasti kerasa ya, dari budget kan. Dengan pandemi ini, kalau tahun lalu kita bebas mendesain seimajinasi kita seperti apa, baru kita hitung berapa nih gitu harganya. Tapi kalau tahun ini kita sudah dipatok harus segini, karena memang karena pandemi ini jadi istananya pun mengurangi budget untuk dekorasi. Terus dari jumlah yang harus didekor, luas areanya juga sangat berbeda gitu, lebih sedikit.
Kalau tahun lalu kita semua kan Istana Merdeka, Istana Negara, kemudian lorong-lorong deputi, sekitarnya di halamannya gitu dengan tenda-tenda. Nah pas sekarang karena mereka terbatas, tidak ada tamu, jadi hanya di sekitaran Istana Merdeka. Dan di halamannya pun juga kita nggak terlalu banyak the garden ya. Dulu tuh banyak sekali mini garden untuk nutupin apa outdoor AC atau apa itu. Sekarang itu beda banget. Jadi dari skala area itu sangat berbeda, dari budget juga berbeda. Apalagi kalau dari Masya sendiri dari yang ngerjain juga orangnya dulu banyak banget, sekarang tiba-tiba menit. Ya itu karena kembali ke skala dan budget, jadi memang benar-benar dibatasin, nggak bisa sebanyak itu yang masuk karena pandemi ya, karena COVID ini. Jadi semua harus terdaftar, kita harus rapid test, bahkan harus swab yang memang harus standby di sana gitu. Jadi nggak bisa banyak-banyak juga yang berseliweran dengan bebas di area Istana Merdekanya. Ya prosesnya, jadi kalau mungkin aku tambahin juga ya, mungkin prosesnya tahun ini pre-productionnya tuh justru lebih panjang dibanding tahun lalu, lebih berasa gitu panjangnya. Karena protokolnya juga berubah terus. Gitu. Mereka kan juga baru ngalamin ngadain acara dengan pandemi ini. Betul. Jadi protokol biasanya kan dari tahun ke tahun itu selalu sama ya. Mereka udah tinggal ngikutin. Nah sekarang kan jadi protokol baru. Jadi kita pun juga masih maju mundur. Dari saya pun juga masih berubah terus. Jadi itu yang lebih menantang tahun ini ya. Menantang ya, kalau ditanya pegelnya sih sama aja ya, pegelnya dengan area seluas itu dengan area yang lebih kecil, pegelnya sama. Kalau tahun lalu kan pegelnya karena banyak gitu kan. Kalau sekarang jadi sebenarnya iya gitu. Jadi sebenarnya skala kecil atau besar tuh sebenarnya sama aja. Ya nggak sih? Iya, sama aja. Karena memang effort yang dilakukan pun itu juga sama, ya nggak sih? Nah, terus kalau misalnya ini, let's say pengalaman yang paling berkesan buat kalian yang tahun lalu dulu deh. Ada nggak sih cerita yang misalnya, sorry ya, kalau aku kasih contoh gitu misalnya, kalau aku mungkin waktu itu yang paling berkesan adalah si pilar kredensial itu loh, ya kan, ya di dalam ruangan tuh ada, di dalam ruangan Istana Merdeka, di ruangan depannya tuh ada pilar kredensial. Itu benar-benar ya karena mungkin kita yang gambar, kita yang ngedesain gitu ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya bentuknya. Iya, gitu. Jadi pas lihat itu jadi kenyataan tuh kayak wow gitu. Maksudnya ya Allah, tadi kita cuma gambar-gambar doang gitu kan, terus pas lihat udah jadi gitu kayak wow gitu. Terus ya kan kita juga kerjasama sama vendor ya, Suryo Dekor. Hai Suryo Dekor. Mereka juga selalu nanya gitu sama kita, ini udah benar belum, udah sesuai belum gitu. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang ya mungkin karena kebiasaan juga kita ngerjain sendiri. Biasanya kan kita gambar sendiri, ngerjain sendiri gitu kan. Nah ini kita ada bantuan dari vendor gitu ya, Mas. Mungkin kadang-kadang masih suka bingung komunikasi ini gimana. Jadi yang paling berkesan buat aku adalah ya manjat steger gitu. Manjat steger buat ngasih contoh, enggak Mas ini tuh daunnya agak gimana gitu. Nah itu kan lebih baik buat aku waktu itu lebih mudah untuk dipraktekin kayak gitu sih. Itu kalau aku yang paling berkesan itu. Mungkin kalau Masya ada apa ngeliat yang mana gitu? Apa ya? Lebih kayaknya karena skalanya sih. Kalau aku biasanya nggak pernah sebesar itu. Ini tuh benar-benar dari ujung ke ujung bolak-balik. Dan namanya dekor kan perintilannya pasti banyak, sama sih semua begitu. Cuman yang berkesan mungkin skalanya juga jauh lebih besar. Terus kayak ya istana gitu ya, pastilah berkesan. Kayak maksudnya nggak semua orang punya kesempatan gitu. Jadi itu sih yang bikin berkesan buat aku. Oke, kalau dari ini? Aku kalau tahun lalu itu kan pertama kali ya. Kalau misalkan nggak ada ini, malah mungkin sih menginjakan kaki di istana gitu. Jadi dari awal pertama kali meeting di istana aja, wah bisa masuk gitu, tukar ID gitu kan, minum teh pakai cangkir ada gambar bangga banget kan. Terus sampai akhirnya persiapan terus pas hari H kita dekor, H-1 biasanya
untuk menghias dalam Istana Merdekanya itu kan juga dibatasin kan orang yang masuk gitu. Terus udah saat-saat terakhir udah selesai semua rangkaian, tinggal kita masukin gitu. Terus cuman beberapa orang gitu kita masuk, mainnya juga masuk untuk dokumentasi ya. Jadi bawa vas yang gede-gede berat-berat menyusun si meja 18 meter itu wow banget sih gitu. Wow gitu kan, nggak semua orang bisa melawan ini. Terus kita bisa gini, terus tiba-tiba di belakang ada yang lewat, Pak Presiden lewat. Iya. Tapi nggak bisa ngomong apa aja. Wow, malu-malu gimana gitu ya. Aja gitu kan. Daripada ntar di toel terus ya udah gitu. Itu berkesan banget sih bisa mengisi Istana Merdeka di situ, bisa menginjakan kaki di dalamnya, bukan cuma di halaman. Iya sih, Bu. Maksudnya siapa coba yang kepikiran gitu kan ya. Oke. Dengan merangkai bunga dengan hal yang kita sukai, kita bisa sampai situ gitu. So dreams do come true, guys. Iya. Oke, itu kan tahun lalu. Kalau tahun ini apa yang paling berkesan? Bisa ikut ngerangkai. Tahun lalu kita sempat ya Mas ya kebagian satu fase fase saja, hanya satu fase. fase dan sekian banyak kita karena kita tugasnya kan memang supervisi apakah bunga yang sudah dibuat sudah sesuai dengan desain kita. Jadi semua yang mengerjakan tuh vendor dan ada beberapa perangkai-perangkai juga kita minta bantuan. Nah kalau tahun ini benar karena memang terbatas orang yang bisa masuk, jadi kita pun juga membantu untuk merangkai. Jadi lebih spesial lagi karena ternyata rangkaian kita yang dipajang di situ. Kalau Masya gimana Sya? Selain merangkai? Coba ya, gue penasaran. Sambil ngomong aja Sya, coba gue penasaran. Yang paling berkesan sih itu sih karena tahun lalu sebenarnya kalau namanya kita ngeliat orang main bunga ya gatel gitu loh, pengen ikutan kan. Sedangkan tahun lalu tuh kayak cuma bisa nonton, kayak pengen tapi nggak bisa, sedih banget cuma bisa nonton. Tahun ini tiba-tiba bisa ikutan tuh, kemarin aja sebenarnya kayak boleh nggak sih ikut gitu kan, masih nanya juga kan boleh nggak sih ikut, terus tiba-tiba boleh tuh kayak happy sih, kayak akhirnya bisa benar-benar ngerangkai dan benar-benar maksudnya kalau dulu kita cuman itu taruh situ, itu kurangnya apa, sekarang benar-benar bisa ngerjain langsung on the spot itu kayak boleh sih gitu. Dan mungkin karena tahun ini juga kita kan udah kerjasama yang kedua kali dengan vendor kita ya, jadi rasanya sudah lebih akrab. Iya. Kita so akrab ya. Iya. Jadi ternyata asik ya gitu. Jadi mereka cara bekerja di dapurnya begini nih gitu. Kalau tahun lalu kan kita lebih di bagian dapur mereka gini seperti ini. Ternyata begini caranya mereka bekerja gitu, membagi-bagi tugas gitu. Iya sih, jadi dapat pelajaran lagi ya gitu. Karena memang gimana ya guys, beda sih emang dekorator dan florist itu it's a bit different gitu ya. Dan kita bisa melihat gila sih, kerjanya cepet banget. Kayak gue banget itu dikasih apaan, gila kayak stamina-nya asli. Kita udah gelap gitu, kita udah capek, mereka masih Itu salah sih. Gila sih, mereka sampai berdiri. Ada sih yang duduk cuman berdiri dan harus gotong-gotong asli. Dan kalau orang sedikit kan gotong material sendiri, bawanya sendiri, gotong apanya sendiri gitu. Jadi gimana ya, banyak belajar sih gitu. Jadi kalau buat kalian yang bukannya nggak boleh, cuman maksudnya florist. Jadi seorang florist itu bukan sekedar cantik-cantikan aja guys. Karena kita memang di belakangnya kerja keras. Kerja keras banget ya, asli ya, manjat ya, ngangkat gitu kan. Terus abis itu kita tetap harus merangkai ya nggak sih. Jadi ya begitulah gitu ya, penuh dengan, tapi semua itu paid off ya kan. Semua itu paid off pas melihat hasilnya kayak gini nih contohnya ya. Waktu ini gara-gara Misara sih waktu itu yang bikin ini ya, yang bikin collage ini tuh Misara. Jadi dia bilang dia sampai nggak bisa bedain mana yang 3D, mana yang asli gitu. Cuman pas lihat aslinya kok ada kantong sampah yang habis. Jadi sih yang bawah ini ada kantong sampah masih rada berantakan. Ada di tengah-tengah gitu. Iya gitu, maksudnya ini yang bawah ini guys, ini yang gambar aslinya. Karena ini memang diambil waktu itu malam-malam, memang lagi udah mau selesai gitu, cuman belum clear gitu, belum clear up.
karena kalau menunggu clear up kita nggak foto nanti. Jadi ya ambil aja ini. Ya gimana ya Syah sebagai yang waktu itu kamu yang ini perspektifnya kamu yang gambar nih ya, ya kan? Gimana Syah? How do you feel? Ya pastinya senang sih karena sesuai dengan ekspektasi kan, berarti kan maksudnya kadang-kadang memang apa yang kita gambar di 3D gitu, kadang-kadang memang kenyataan pasti bukan nggak sesuai, tapi lebih ada yang penyesuaian di pas di realnya gitu, nggak bener-bener ketepok sama persis gitu. Jadi pas ini ngeliat, wow ini bisa dibilang ya 90%. I would say so 90%. Iya, karena gimana ya? Kalau boleh jujur juga gitu ya, memang beda sih tahun lalu sama tahun ini itu sangat-sangat beda. Bukan pembenaran juga sih guys, cuman ya untuk sampai ngelihat kayak gini aja, wow, maksudnya gimana ya? Pengen nangis gue gimana sih? Kok malah pengen nangis? Cuma jelas sih lega ya. Lega banget, lega banget. Oh, iya. sesuai gitu. Iya sebenarnya bikin deg-degan salah satu itu ya, takutnya bener-bener pas di realnya nggak sesuai itu kan juga ya gimana, pertanggungjawaban sih lebih kayak gitu. Tapi ya emang keren sih ya partner vendor kita itu Sibino Decor. Shout out. Keren banget. Oke, sambil ini aku coba cari lagi yang tadi apa? Hah? Enggak. Tunggu. Wah, maaf ya guys. Ini kayak handphone aku rada-rada error. Jadi nggak. Oh ini dia. Nah, coba. Jadi ini apa namanya patung proklamator ya waktu itu. Mungkin ceritain sedikit tentang konsepnya kali Syah. Konsepnya itu kalau temanya tahun ini kan The Golden Era. Ya, kita ambil tema 75 tahun. Iya, karena 75 tahun Indonesia 34. Iya nggak sih? Iya, 34 abad. Nah itu karena mikirnya kayak Golden Era, kita ngambilnya lebih yang kayak nyari something yang gold. Terus kita makanya pakai tiang-tiang itu. Jadi itu kalau misalnya secara teknis sih si patungnya itu dibikin konstruksi, jadi kayak ibaratnya diban pinggangin gitu, dibikin kayak gitu, terus tengahnya baru ada rangkaian bunga kayak gitu. Oke. Coba. Nah, sebenarnya sayangnya kita nggak punya gambar yang gitu. Nah ini juga, jadi memang temanya tahun ini si emas-emas struktur tadi itu ya. Nah, kita mau sesuatu yang emas, masa keemasan kita, terus kemudian modern, kita mau ada modern, kesan modernnya, tapi tetap simpel, tetap elegan gitu. Jadi kita pilihlah dengan benang merah semua desain kita itu dari si gold ini, barnya ini. Jadi mau di meja, mau di cermin, di dalam istana, di luar itu juga masih ada aksen sih goldnya itu. Contohnya ini ya, kalian berdua lagi di mana nih? Ini di dalam Istana Merdeka, ini di meja, di ruang resepsi namanya. Jadi dalam ruang itu kalau misalnya nonton berita-berita itu suka meeting di situ, meja panjang banget 18 meter panjangnya. Nah itu kita sedang menghias meja itu. Tetap ada si masing-masing ya. Iya, ini juga ya. Ini juga lagi masang-masang. Oke. Ini kenapa? Ini sudah setengah levelnya. Sudah mulai mempertanyakan kapan selesai. Waktu itu kita tuh dari jam berapa ya tahun ini tuh kita dari jam berapa ya? Dari jam 7 pagi. 7 pagi maksudnya. Kemudian. Tapi Selesainya. kalau vendor sih mulai dari tanggal 15 sudah mulai loading ya. Kalau kita masuk dari tanggal 16 pagi, perkiraannya sebenarnya sampai jam 7 malam. Namun kenyataannya sampai jam 1 pagi. Oh iya. Alhasil kayak gini ya. Iya. Oke. Gitu ya masa. Oke. Dari semua rangkaian yang ini di depan, Oh, depan. ini udah selesai kan? Gitu. Oke. Sebenarnya tuh mana ya, guys? Oke. Oh ini mungkin mau ngomongin material kali ya. Material kita tahun ini.
bedanya apa sih sama tahun lalu? Kalau tahun lalu itu kita kan the true Indonesian beauty ya ini ya temanya. Jadi kita nyari bener-bener bunga yang khas Indonesia. Secara kita negara tropis, jadi kita memang pakai banyak bunga-bunga tropis itu banyak sekali tahun lalu. Nah kalau tahun ini kita masih ada bunga-bunga tropis, masih ada bunga-bunga Indonesianya, tapi lebih menyocokkan ke tema simple tapi elegan itu. Jadi kita dengan warna juga tetap biasanya pesannya itu selalu ada merah putih karena kan memang warna bendera kita. Nah sekarang tahun ini kita ada merah putih, kita ada ungunya, kita masukin ungu. Kalau tahun lalu merah putih orange kuning ya, lebih ke situ gitu. Ya. Nah, sini kita mulai masukkan ungu mulai. Tahun lalu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tahun lalu lebih ke orange dan kuning ya. Iya. Iya. Oke. Nah, mungkin juga bedanya lebih modern juga nggak sih yang tahun ini ya kan? Karena ya kita menyesuaikan nama temanya mereka, which is adalah Indonesia Maju, ya kan? Indonesia Maju, Indonesia Emas. Nah, kalau misalnya pada wondering emasnya kok dari kemana gitu ya? Memang dari sananya temanya udah seperti itu gitu. Nah, apa lagi ya? Oke, ini nah, kita kan selalu wonderingnya, maksudnya mungkin ini kali diceritain kalau karena si protokolnya itu, jadinya kita juga kadang-kadang rada sulit untuk melihat hasilnya. Jadi kita baru ngeliat hasilnya ini kayak gini. Iya betul. Karena itu ya protokol nggak bisa sembarang orang masuk, terus kemudian nggak bisa sembarang orang foto. Jadi memang kita ada satu fotografer yang memang disewa untuk mengabadikan hasil-hasil kita. Jadi nggak bisa kita tidak bisa sembarangan. Jadi hasil-hasil kita sendiri pun yang mendesain yang hadir di situ, kita nggak bisa bawa handphone masuk ke dalam gitu. Jadi kita hanya menunggu hasil dari media sosial dari tempat-tempat lain gitu. Sebelum ada foto resmi yang memang fotografer yang memang kita hire udah ada gitu hasil fotonya. Jadi kalau kayak ini kan kita ambil dari mana nih? Ini dari TV ya, screenshot TV. Screenshot TV. Iya, kita kadang-kadang cuma bisa memandangi hari-hari TV. Setelah capek dekor sampai tengah malam sampai pagi gitu kan, pagi-paginya bangun lagi nontonin upacaranya. Hasil Ini pilar. Iya, ini pilar yang ini detailnya pilar ini sih sebenarnya. Tahun ini juga perbedaannya karena fokusnya di mimbar kehormatannya itu sekarang biasanya pilar kan hanya 2 di tengah yang ini pilar utama kita bilangnya. Nah sekarang tahun ini semua pilar yang ada di situ ada 6 tambahan pilar di samping-sampingnya itu juga dihias, biasanya enggak. Ini ya. Iya, itu kan jadi ada yang ada bendera-bendera itu jadi ada banyak. Ada 4 yang di belakang, 2 di depan, di sini nggak foto. Nggak kefoto sih. Ya, lucu kurang lebih. Nah, ini juga sebenarnya ini yang tadi salah satu ruangan yang sayangnya jarang sekali di shoot ya. Sayangnya jarang sekali di shoot sama media gitu. Tapi kita juga ini juga termasuk pekerjaan kita ya. Jadi menghias ruang kredensial itu. Nah, di sini ada cermin. Sayangnya kelihatannya cuma nih. sedih. Ya karena itulah ya pandemi ini kegiatan juga nggak banyak. Kalau tahun lalu kan menjadi spot foto memang di situ untuk tamu-tamu yang masuk ke situ. Jadi banyak kita dapat hasil tuh dari orang yang foto, dari orang yang nge-tag Istana Merdeka tuh banyak. Kalau sekarang terbatas kan. Okay. So before we go, mungkin ada nggak sih yang pengen disampaikan gitu tentang apa ya? Tentang ya kadang kan mungkin orang kan nggak tahu gitu ya, tahu-tahu istana udah cakep aja gitu kan. Nah, ada nggak sih yang kalian pengen sampaikan gitu? Sorry. Nah, jadi hai, oke. Jadi ternyata untuk hasil yang sebagus itu, sebanyak itu, memang
harus berbanding lurus dengan kerja kerasnya. Iya. Itu yang pertama kali kita rasain gitu kan. Kalau memang mau hasil maksimal, usaha di belakangnya pun memang harus maksimal. Terus kemudian teamwork. Jadi Iya. kita nggak bisa untuk mengerjakan hal seperti itu mau baju sendirian gitu. Harus ada tim yang memang kita saling support. Jadi nggak saling ini nih gue nih, ini lo nih gitu. Ini kerjaan lo, ini kerjaan gue gitu. Tapi semua memang harus saling backup gitu, karena untuk sebesar itu kadang-kadang ada aja lah missnya gitu kita gitu. Ada aja ternyata kok ini ya gitu, tapi karena ada backup gitu, jadi udah dari jauh-jauh tuh udah ada yang ngingetin gitu, ini kayaknya harusnya gini deh, oh iya benar gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang fatal gitu, itu sangat penting gitu. Ya enaknya satu tim tuh ya begitu, Iya. enaknya berkolaborasi tuh ya begitu ya kan. Keren. Oke, Marsha? Sebenarnya sama sih kayak gitu juga. Cuma mungkin kalau misalnya tadi ngomongin spesifik dekor istana, mungkin yang lebih bikin beda adalah itu sih protokolernya. Kayak maksudnya kalau tahun ini kan kita lebih yang banyak kan di dapur. Pas nanti jamnya udah kita langsung buru-buru semuanya masuk rame-rame. Kalau tahun lalu kan bener-bener kayak ibaratnya kucing-kucingan gitu ya. Kan jam segini masuk, udah masuk, cepetan keluar gitu. Heboh banget kayak gitu. Kayak gitu itu sih maksudnya salah satu lumayan berkesan juga ya, maksudnya beda dibanding kalau kita ngerjain dekor di venue mana ini santai gitu. Iya. Jam segini ya punya gue. Iya, bodo amat. Tapi kalau di sana tuh kayak Kucing-kucingan iya, gitu. bener-bener. Ya Gitu sih. pressure-nya juga beda gitu ya. Ya sebenarnya sebuah project pasti kita tegang, Iya. pasti kita takut, adalah rasa khawatir, aduh ini bakalan jadi sesuai ekspektasi apa enggak gitu ya. Cuman ya benar ya, maksudnya ya yang penting ada teamworknya sih. Aku sih nggak pernah, I cannot imagine doing that Nggak bisa. alone. Iya. Ya nggak sih, Tiba-tiba di tengah-tengah nangis jadi pojok. kita aja kayaknya berlima udah sering pengen nangis gitu kan. Cuman ya udah, maksudnya ya makanya kalau misalnya kita ya alhamdulillah puji Tuhan gitu ya, maksudnya kita satu tim tuh, tapi it's buat aku very ini juga loh, maksudnya sebenarnya bukan aneh sih, lebih kayak apa ya, kok bisa gini ya gitu. Maksudnya kadang-kadang kita kalau kerja sama orang tuh kan nggak selalu Cocok. klop gitu. Nah ini tuh Kita ketemu tim yang klop gitu. klop gitu, benar-benar. Kadang-kadang belum ngomong dia udah nangkep. Iya maksudnya ya sih gitu, maksudnya itu a bit weird tapi gimana ya gitu, maksudnya seneng lah gitu. Gelombang. Satu frekuensi ya kan tuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang Riri belum ngomong padahal ya of course kalau sama aku nggak ngomong hitungan ya. Cuman kadang-kadang dia belum ngomong gue udah ngerti gitu. Oh ini maksudnya gini gitu. Apalagi mentranslate apa satu sama lain tuh udah nggak inilah gitu kan. Apalagi kita kan sekarang berhubungannya ada vendor, ada usernya dari istananya, jadi kita di tengah-tengah ini bodoh. Jadi kalau antara kitanya nggak sefrekuensi, ya apa gimana mau nyambungin dua ini gitu kan, dua pihak lain. Jadi gimana? Jadi sebenarnya skill merangkai itu nggak cukup ya. Iya. Gimana Syah? Skill merangkai nggak cukup. Jadi selain punya skill merangkai, kita harus punya apa? Teamwork sih of course. Mengolah data. Iya, mengolah data, iya benar. Skill komunikasi. Komunikasi, time management. Apa lagi ya? Ya, manajemen. Jadi selain merangkai bunganya sendiri, kita juga harus develop skill management kita sih. Ya benar banget sih yang kemarin ngobrol-ngobrol, kalau pada nonton ngobrol-ngobrol kita sama Sheila, salah satu tim tahun lalu juga, dia tim perangkai ya, tapi dia tim perangkai ya itu ya, betapa pentingnya sih apa ya, kita tuh nggak bisa seenak jidat kita sih gitu, maksudnya harus sadar kalau kita tuh kerja sama orang lain, di rumah orang pula, dan bukan sekedar rumah saudara-saudara. An actual palace gitu kan, sebuah istana. Jadi memang ya beda sih ya gitu. Tapi bukan berarti lucu-lucuan juga. Iya. Gitu. Berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa. Asal kita ngikutin aja Sesuai. mau. Oke, ada lagi guys yang mau disampaikan? Would you do it again though next year?
Kakak istirahat dulu ya. Kita pikirkan dulu katanya hilang. Oke. Lagian belum tentu diajakin. Iya benar juga. Loh, kita kan boleh dong. Boleh. Kan abang nih asking ya kan, kita cuma nanya, would you do it again next year gitu kan. Ya kalau Ya, kalau diajak ya. Iya. murahan ya. Kalau ada kesempatan. Kode-kode. Boleh ya. Karena jujur apa ya, rasanya tuh deg-degan tapi nagih gitu. Deg-degan capek, aduh kayaknya enggak deh gitu, tapi nagih. Nagih iya. Kalau aku sih, kalau aku pribadi lebih penasaran sih, lebih kayak bisa nih. Ini Masih bisa lebih gila bisa gini ya. Ini ntar bisa gini gitu. Ada rasa kayak gitu juga nggak sih kalian? Ya jadi gitu sih. Oke. Udah kali ya, kita udahan dulu. Guys, thank you so much for watching. Semoga interview kali ini cukup menggambarkan pengalaman kita. Nanti untuk lebih lengkapnya kita juga akan ada dokumentasinya sih, maybe keluar akhir bulan ini. Stay tune terus di kolaborasi energi di bulan Agustus dan September ini. And stay safe, stay healthy. Girls, thank you so much. Okay, see you guys soon ya. Thank you. Bye.